Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Kementerian Lingkungan Hidup evakuasi material radioaktif di Kecamatan Cikande. Geger, warga Kibin temukan mayat di dekat perkebunan. Jalan rusak dampak proyek pembangunan tol, warga Lebak geruduk gedung DPRD Banten. Puluhan warga Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak berunjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Banten. Mereka menyuarakan penderitaan yang dialami akibat proyek pembangunan tol Serang Panimbang yang saat ini masih proses pembangunan Jumat lalu. Salah satu keluhan warga yakni akses jalan yang menghubungkan Desa Margamulya dan Cipadang rusak berat hingga tidak bisa dilintasi. Rusaknya jalan ini kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban jiwa. Selain itu, jalan rusak juga membuat aktivitas warga menjadi terganggu, seperti warga yang akan menuju pusat layanan kesehatan, siswa yang kesulitan saat menuju ke sekolah, dan aktivitas warga lainnya. Saat musim hujan, jalan dipastikan akan berlumpur dan tergenang air. Sedangkan saat musim kemarau, jalanan akan berdebu. Mereka menuntut anggota DPRD Banten turun tangan untuk mendorong perbaikan jalan di desa mereka. Karena itu jalannya kita menuntut perbaikan jalan karena akses jalan untuk menuju ke sekolah dan ke rumah sakit dan lainnya kami terhambat karena jalan rusak. Memang kondisi jalan di sana itu seperti apa? Bisa jelaskan kenapa bisa rusak seperti itu? Ya jalan seperti itu ya pokoknya itu dengan lumpur. Berhubungan dengan lumpur, terus kami untuk akses pun susah, kita harus berputaran itu aksesnya jauh karena berapa ya 8 kiloan ya 8 kiloan kalau kita muter. Kalau kita jarak tempuh secara yang terdekat seperti biasa itu paling 2 kilo 3 kilo lah. Sebelumnya, warga sudah berkirim surat dan permintaan pembangunan jalan kepada pemerintah Kabupaten Lebak, namun hal itu mendapat respon yang negatif, cenderung mengabaikan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Ratusan kilometer jalan lingkungan perkampungan dan desa di Kabupaten Lebak rusak parah. Akses jalan untuk warga yang mengangkut hasil alam juga terganggu, bahkan tidak sedikit warga yang mengalami kecelakaan akibat jatuh karena kondisi jalan yang licin. Salah satu jalan yang rusak parah yaitu Kampung Cibayawak, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Jalan ini masuk pada kawasan lingkungan kemiskinan ekstrim yang terisolasi dari desa lainnya. Kini, jalan menuju perkampungan tersebut mulai diperbaiki sejak September lalu. Jalan perkampungan menuju batas desa sepanjang 4 km menggunakan jalan beton. Menurut Ketua RT, akses jalan desa sebelumnya susah dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Bahkan warga yang sakit banyak yang ditandu akibat jalan yang hancur dan licin. Rencana pembangunan jalan beton ini akan selesai akhir tahun ini. Warga sangat bahagia dengan pembangunan jalan desa tersebut. Sebelumnya Pak, memang sebelum adanya jalan kayak gini, sebelumnya akses jalan antar kampung Cibayawak, terutama untuk kendaraan roda 2 juga susah Pak. Susah gitu, apalagi roda 4 ya. Sangat pada yang jatuh, apalagi musim hujan ya. Tentunya kita dulu
tentunya yang sakit, apalagi yang melahirkan susah banget itu kalau mau berobat. Nah sekarang Pak, Kalau untuk sekarang, alhamdulillah adanya jalan ini mudah-mudahan sangat terbantu masyarakat. Kami yang mengucapkan tentunya terima kasih aja ya. Harapannya sih ya mudah-mudahan untuk kelanjutan juga. Ini kan masih buntu Pak, masih buntu dari akses perapatan ke sini kan kurang lebih 700 meter ya. Memang kalau untuk ada peluasan, harapan masyarakat Pak ya, mudah-mudahan tembus jalan Kampung Cibayawak. Sedangkan perbaikan jalan ini akan diteruskan ke Desa Mogana perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang. kita mengadakan FGD ya. Ya dari FGD itu muncul itu dari yang Bapak tadi tanyakan bahwa masyarakat itu antusias pengen ada pembangunan di sini. Ternyata katanya di sini udah hampir 30 tahun belum ada dibangun infrastrukturnya. Begitu. Makanya dengan hari ini kita alhamdulillah di 2025 ini kita melakukan penanganan kawasan infrastruktur kumuh, infrastruktur jalan sepanjang alhamdulillah insya Allah kurang lebih 4 kilo tersebar di Desa Curug Panjang ini. Kebenaran di Desa Curug Panjang ini menyambunglah ke desa tetangga Kabupaten Pandeglang ya. Itu juga kita hubungkan gitu untuk menyambung ke Pandeglang ya. Ekonomi desa diharapkan bisa tumbuh dengan jalan yang sudah dibangun. Sebagian warga bisa dengan cepat membawa hasil bumi ke Jabodetabek dan kota lainnya di Banten. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ratusan peserta olahraga menembak dari berbagai wilayah di Provinsi Banten dan Jabodetabek mengikuti lomba berburu Perbakin Provinsi Banten. Pelepasan peserta lomba berburu ini dilaksanakan di lapangan tembak Batalion Infanteri 320 Badak Putih, Pandeglang. Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ini sebanyak 105 peserta yang terdiri dari 82 peserta dari Banten dan 23 peserta dari DKI Jakarta. Lomba berburu tersebut rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari. Sasaran lomba berburu sendiri yakni babi hutan yang merupakan satwa liar yang juga menjadi hama di lingkungan perkebunan. Lomba berburu ini bukan sekedar perlombaan keterampilan menembak atau berburu, namun juga merupakan manifestasi nilai-nilai nasionalisme, sportivitas dan tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan. Nunung berpesan kepada seluruh peserta lomba agar menjaga senjata sesuai dengan SOP keamanannya. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang kita berkolaborasi antara Perbakin Banten dan TNI. Memang kita ada dalam rangka bakti sosial ya. TNI ke-80 dan Perbakin Banten Pengprov Banten. Nah tujuannya sendiri? Tujuannya sendiri banyak. Yang pertama kita berbagi kepada masyarakat sesuai dengan moto TNI pada tahun ini ya, bahwa TNI untuk rakyat. Makanya kita berbagi kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang kedua tentu kita juga tadi sudah saya sampaikan untuk melaksanakan pengendalian hama liar ya, dalam hal ini babi hutan, di mana ini sering mengganggu masyarakat petani dan yang kebun-kebun. Siapkan dari 2 minggu yang lalu untuk mempersiapkan segala macam dari bentuk untuk penyurveian, terus melaksanakan ke masyarakat, melihat lokasi mana yang harus kita cek untuk spot-spot berburu. Untuk target di lomba ini mudah-mudahan saya bisa dapat di juara lagi, karena kemarin juga alhamdulillah saya dapat di juara 1 juga. Selain menggelar lomba berburu, Perbakin Provinsi Banten juga melaksanakan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini juga untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia.
Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.